Juventus masih menyimpan nama Karim Adeyemi dalam daftar incaran utama untuk memperkuat lini serang mereka di bursa transfer musim panas ini. Winger asal Jerman tersebut telah lama menjadi target si Nyonya Tua, bahkan sejak upaya pendekatan mereka pada musim panas tahun lalu yang bertujuan memperkaya opsi serangan dengan kecepatan dan kelincahan. Pihak pelatih dan jajaran teknis Juventus menilai bahwa Adeyemi adalah sosok pemain yang mampu memberikan dimensi baru dalam permainan bola mereka, khususnya lewat kecepatan dalam menusuk sisi lapangan dan kemampuannya meregangkan lini pertahanan lawan. Dalam rencana taktik yang ingin lebih fleksibel musim depan, karakter seperti Adeyemi dianggap sebagai senjata potensial bagi manajer baru, Igor Tudor. Walaupun saat ini Adeyemi masih betah di Borussia Dortmund dan sempat menolak sejumlah tawaran pindah, termasuk dari Napoli pada Januari lalu, Juventus percaya bahwa jendela transfer musim panas memberi lebih banyak ruang untuk negosiasi ulang. Kabar mengejutkan datang dari Manchester City yang dikabarkan sedang mempertimbangkan James Trafford sebagai pengganti Ederson. Menurut Fabrizio Romano, The Citizen serius memantau perkembangan kiper muda Inggris tersebut. Di musim panas ini sebenarnya ada banyak klub yang berminat pada sang kiper. Menurut Romano, Manchester City memiliki keunggulan dalam perburuan Trafford. Ketika menjualnya ke Burnley dulu, City memasukkan klausul buyback. Artinya, mereka bisa membeli kembali Trafford dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Klub dari Etihad Stadium dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul ini, terutama jika Ederson benar-benar pergi. Pelatih Hansi Flick dikabarkan menginginkan bek kanan baru untuk bersaing dengan Jules Koundé, dan salah satu opsi yang dipertimbangkan klub Katalan dalam beberapa pekan terakhir adalah Denzel Dumfries. Dumfries, yang meneror Barcelona saat kekalahan mereka dari Inter di semifinal Liga Champions musim lalu, bisa direkrut dengan harga 25 juta euro, sesuai klausul pelepasan dalam kontraknya. Namun, klausul ini hanya berlaku hingga akhir Juli, jadi waktu untuk membawanya ke Catalonia semakin menipis. Dan menurut Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, via Football Italia, Barcelona belum melakukan pendekatan kepada Nerazzurri terkait Dumfries. Bek Bournemouth, Ilya Zabarnyi, dikabarkan lebih tertarik untuk melanjutkan karir di Paris Saint-Germain ketimbang Tottenham Hotspur pada musim depan. Tottenham Hotspur dikabarkan mengincar bek Bournemouth, Ilya Zabarnyi, sebagai bagian dari upaya mereka memperkuat lini pertahanan di bursa transfer musim panas. Minat The Lilywhites ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan jangka panjang Christian Romero. Namun menurut laporan dari Graeme Bailey di TBR Football, bek berusia 22 tahun asal Ukraina ini justru dikabarkan siap mengakhiri kiprah singkatnya di Liga Primer untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Leeds United bertekad memperkuat skuadnya jelang kembali ke Premier League, dan pemain dengan pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Inggris menjadi prioritas utama. Salah satu nama yang masuk radar adalah bek kiri Chelsea, Ben Chilwell. Dilansir oleh Football Insider, Mick Brown mengonfirmasi bahwa Leeds merupakan salah satu klub yang tertarik mendatangkan Chilwell musim panas ini. Chilwell bisa menjadi rekrutan cerdas bagi Leeds, mengingat dia tak lagi jadi pilihan utama di Chelsea. Meski demikian, transfer ini diperkirakan tidak akan mudah karena adanya minat dari klub lain. Harga yang diminta The Blues dan gaji yang diminta sang pemain bisa menjadi faktor penentu. West Ham United dikabarkan siap melepas gelandang asal Meksiko, Edson Alvarez, pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu belum mampu menunjukkan performa konsisten sejak didatangkan dari Ajax Amsterdam, dan manajer Graham Potter disebut bersedia untuk melepasnya. Menurut laporan dari ESPN Meksiko, masa depan Edson Alvarez di London Stadium tampaknya tinggal menghitung hari. The Hammers terbuka untuk menerima tawaran dari klub lain, dan kini tinggal menunggu apakah ada tim yang bersedia bergerak untuk merekrutnya. Menurut Cut Offside, yang mendasarkan klaim itu dari laporan sumber-sumbernya, dia saat ini sudah mengutarakan hasratnya untuk meninggalkan Liverpool di bursa transfer musim panas. Tidak cuma itu, masih menurut laporan Cut Offside, pesepak bola asal Kolombia tersebut secara verbal juga sudah bersepakat dengan Bayer. Sehubungan dengan itu, Luis Diaz masih harus menunggu untuk sementara waktu. Itu dikarenakan Bayern Munich sejauh ini belum menemukan kata sepakat dengan Liverpool. Marcus Rashford segera menjadi pemain Barcelona. Pengorbanan yang dilakukan Rashford dengan menurunkan gaji memuluskan proses negosiasi transfer. Menurut laporan yang dilansir Football Espana, Barcelona yang akan membayar gaji Rashford 100% selama masa peminjaman. Hal ini pula yang disebut memuluskan negosiasi dengan MU. Barcelona bersedia membayar sepenuhnya setelah Rashford menurunkan gajinya. Ia akan mendapat bayaran 10 juta euro di Barcelona, dari yang sebelumnya 18 juta euro. Sebuah rekor milik Cristiano Ronaldo baru saja dilewati oleh Lionel Messi. Rekor itu terkait dengan jumlah gol. Merujuk Athlon Sports, gol-gol paling anyar Messi tersebut turut membuahkan torehan tersendiri.
Mega bintang asal Argentina itu mengungguli rekor yang sebelumnya disandang Cristiano Ronaldo. Messi mencapai gol ke-874 dalam kariernya lewat 2 gol melawan NY Red Bulls. Walaupun jumlah itu belum membuatnya melampaui total gol Ronaldo dalam karir, ia tetap mengungguli rekor striker Portugal itu dalam hal gol non-penalti, sebut Athlon Sports. Secara terperinci, Lionel Messi saat ini sudah mencatatkan 764 gol non-penalti. Jumlah itu 1 gol lebih banyak ketimbang Cristiano Ronaldo yakni 763 gol. Inter Milan mengambil langkah tegas untuk mempertahankan Francisco Pio Esposito. Striker muda itu menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Manchester United dan Atalanta termasuk 2 klub yang mencoba merekrutnya. Namun, Inter tidak tertarik membuka negosiasi untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Penolakan ini menunjukkan keseriusan Inter dalam membangun skuad jangka panjang. Pio Esposito dianggap sebagai bagian penting dari masa depan tim. Burnley dikabarkan mengincar kiper Manchester City, Stefan Ortega, yang akan mereka plot sebagai pengganti bagi James Trafford di musim depan. Menurut laporan dari Talksport, Burnley dikabarkan mengincar kiper Manchester City, Stefan Ortega, sebagai bagian dari upaya mereka untuk memperkuat skuad utama menjelang musim depan. The Clarets ingin merekrut seorang penjaga gawang di bursa transfer musim panas ini di tengah ketidakpastian masa depan James Trafford, menjadikan kiper berusia 32 tahun itu target utama bagi klub Liga Primer yang baru promosi tersebut. Sejumlah media Italia melaporkan bahwa Rasmus Højlund merupakan target konkret untuk Juventus, namun Manchester United akan mematok harga tinggi untuk sang striker tim nasional Denmark. Selagi perekrutan Rashford kini tampaknya tidak memungkinkan seiring dengan kabar kepindahannya ke Barcelona, Højlund disebut sebagai opsi yang konkret untuk Juve, menurut klaim dari Sport Mediaset. Tuttosport menambahkan bahwa Juve sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran berupa pinjaman disertai opsi untuk dipermanenkan. Namun demikian, Man United dilaporkan akan menuntut mahar yang besar untuk striker timnas Denmark tersebut. 2 klub Premier League, Manchester United dan Newcastle United, dilaporkan ikut bersaing dengan Juventus, yang sebelumnya sudah disaingi Chelsea, untuk perburuan tanda tangan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Kini, mereka memburu Randal Kolo Muani, yang mencetak 10 gol dari 22 laga di semua ajang sejak dipinjamkan dari PSG pada paruh kedua musim lalu. Namun, PSG enggan melepasnya dengan status pinjaman lagi, seperti yang diajukan oleh Juve kali ini dengan opsi untuk dipermanenkan. Juventus dikabarkan semakin dekat untuk menyelesaikan transfer Timothy Weah ke Olympique Marseille, setelah sempat gagal gabung Nottingham Forest. Menurut laporan terkini dari jurnalis Alfredo Pedula, negosiasi di antara kedua klub berlanjut pada Sabtu tanggal 19 Juli, malam kemarin waktu setempat dan mereka hampir mencapai kesepakatan. Lebih lanjut, Juve dilaporkan meminta mahar senilai lebih dari 15 juta euro termasuk bonus. Marseille kini sedang membahas strukturnya, namun ada potensi juga bahwa itu akan berstatus pinjaman disertai opsi dipermanenkan dengan syarat tertentu yang akan menjadi kewajiban. Chelsea dikabarkan telah menetapkan harga jual untuk Renato Veiga di tengah minat tinggi dari berbagai klub top Eropa. Bek muda asal Portugal itu dibanderol sekitar 40 juta euro oleh manajemen The Blues, menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano. Renato Veiga direkrut dari FC Basel pada musim panas 2024 dengan biaya sekitar 12 juta pound dan menandatangani kontrak jangka panjang selama 7 tahun di Stamford Bridge. Namun, meski tampil cukup baik di paruh pertama musim, keinginannya untuk bermain sebagai bek tengah membuat Chelsea meminjamkannya ke Juventus. Arsenal dikabarkan tengah memantau striker muda Mainz 05, Nelson Weiper, sebagai alternatif potensial jika negosiasi untuk mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon terus mengalami hambatan. Menurut laporan dari Football Transfers, Arsenal tertarik pada Nelson Weiper, penyerang berusia 20 tahun yang memiliki postur tinggi 192 cm. Weiper dinilai cocok dengan kebutuhan manajer Mikel Arteta yang menginginkan sosok target man fisik di lini depan. Weiper memiliki banderol yang jauh lebih murah, yakni hanya sedikit di atas 12 juta pound. Menurut Tony Juan Martí, salah satu pemain yang terdampak oleh kedatangan Rashford tak lain adalah Pau Victor. Pemain Spanyol ini tertinggal dalam daftar pilihan utama di lini serang Barca dan kemungkinan akan meninggalkan Camp Nou musim panas ini. Juan Martí bahkan mengklaim bahwa proses kepergian Victor akan dipercepat setelah klub berhasil merekrut Rashford. Hal ini menyusul laporan terbaru yang mengklaim bahwa Hansi Flick ingin mempercepat penjualan setidaknya 5 pemain, salah satunya adalah Victor.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa klub Katalan tersebut menginginkan setidaknya 10 juta euro untuk menjual Victor musim panas ini, sesuatu yang tidak semua klub La Liga bersedia tawarkan. Dengan mempertimbangkan hal itu, ada kemungkinan Barca harus menurunkan ekspektasi mereka ke depannya. Pakar Arsenal, Charles Watts, memberikan pandangannya soal rumor transfer yang mengaitkan The Gunners dengan dua pemain, gelandang serang Crystal Palace, Eberechi Eze, dan penyerang Real Madrid, Rodrigo Gus. Dalam kolom eksklusifnya untuk Cut Offside, Charles Watts menyatakan bahwa kedua pemain memang masuk radar Arsenal musim panas ini, namun Eze dinilai lebih memungkinkan untuk direkrut. Watts menegaskan bahwa dari segi finansial, Eze merupakan opsi yang lebih realistis. Aston Villa disarankan untuk mempertimbangkan langkah transfer yang terbilang berisiko dengan mendatangkan striker bebas transfer, Dominic Calvert-Lewin, pada bursa musim panas ini. Penyerang berusia 28 tahun tersebut resmi meninggalkan Everton setelah kontraknya habis dan hingga kini belum bergabung dengan klub manapun. Meski mengalami penurunan performa serta dibekap cedera di akhir masa baktinya di Goodison Park, Dominic Calvert-Lewin dinilai masih memiliki kualitas sebagai striker papan atas Liga Inggris. Liverpool baru saja melakoni laga uji coba kontra Stoke City. The Reds menang 5-0 lewat torehan 3 gol Darwin Núñez. Liverpool menang 5-0 di laga pramusim keduanya, setelah menang 3-1 di kandang Preston North End pekan lalu. Liverpool akan terbang ke Asia untuk melakoni tur pramusim di Hong Kong menghadapi AC Milan dan Jepang melawan Yokohama F. Marinos. Marcus Rashford selangkah lagi gabung Barcelona. Sebab, Manchester United sudah mengizinkan Rashford untuk terbang ke Spanyol. Dikutip The Athletic, Rashford sudah diberi lampu hijau untuk terbang ke Barcelona oleh manajemen MU. Barcelona ingin menuntaskan proses transfer Rashford secepatnya agar bisa gabung pramusim Barcelona di Jepang dan Korea Selatan pekan ini. Kedatangan Rashford memang dibutuhkan Flick, yang menginginkan pemain yang bisa bermain di posisi sayap dan juga striker. Rashford sendiri dipinjamkan ke Aston Villa pada paruh kedua musim lalu, tapi cuma bikin 4 gol dari 17 laga. Rashford gagal dipermanenkan karena Villa enggan membayar 45 juta pound yang diminta MU. Untuk peminjaman kali ini, Barcelona harus menanggung gaji Rashford sepenuhnya. Alhasil, Barcelona masih harus melepas pemain mereka agar bisa mendaftarkan Rashford. Manchester United akan terbang ke Amerika Serikat untuk menjalani tur pramusim. Sebelum itu, Setan Merah mau menuntaskan transfer Bryan Mbeumo. Mbeumo akhirnya selangkah lagi jadi pemain MU setelah mencapai kesepakatan senilai 70 juta pound (1,4 triliun rupiah) dengan Brentford, Sabtu, 19/7 malam WIB. MU akan membayar 65 juta pound di depan dan sisanya berupa bonus. Ini jadi akhir saga transfer Mbeumo yang sudah berlangsung lebih dari sebulan lamanya. Itulah mengapa MU sempat dikritik keras oleh fans karenanya. Kini MU akan mempercepat proses kepindahan Mbeumo agar yang bersangkutan bisa ikut serta ke Amerika Serikat dalam rangkaian tur pramusim. Mbeumo diyakini sudah menjalani tes medis di Carrington akhir pekan ini. MU akan mengumumkan kepindahan Mbeumo paling lambat, Senin tanggal 21 Juli, waktu setempat. Sebab pasukan Ruben Amorim itu akan bertolak ke Chicago, Selasa tanggal 22 Juli. Klub Liga Turki Galatasaray telah mencapai kata sepakat dengan klub Serie A Napoli mengenai transfer penyerang Victor Osimhen. Dilansir dari unggahan jurnalis Italia Fabrizio Romano di X, Senin tanggal 21 Juli, melaporkan kedua klub sepakat dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro, sekira 1,4 triliun rupiah. Galatasaray dikabarkan akan membayar biaya transfer Osimhen dalam 2 termin, pertama secara langsung sebesar 40 juta euro, lalu 35 juta euro sisanya pada musim panas 2026. Selain itu ada juga rincian bonus sebesar 5 juta euro jika terdapat beberapa kondisi yang bisa tercapai ditambah 10% dari penjualan untuk Napoli seandainya Galatasaray menjual Osimhen di masa mendatang. Pada kesepakatan ini juga terdapat klausul yang membuat Galatasaray tidak boleh menjual penjual asal Nigeria tersebut ke klub Italia selama 2 tahun mendatang. Kesepakatan secara verbal antara semua pihak yang terlibat telah tercapai, selanjutnya mereka akan berusaha merampungkan proses formal transfer Osimhen dari Napoli ke Galatasaray.